Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah dan jadil kubur lakum bihawaijan wa ala kulliyatin salihah wa ala man wasalafina salih wa ala man walidina wa sadidatina wa sayyidina fiddin wa sallaha al-faqihan fiddin wa yu'alimana ta'amil bijahi wa bihamdi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala ruwahi sadidatina wa sadidatina wa limusayyidina wa limusayyidina khususan dari Muhammad Rabbi Rahimahullah Muhammad Syafi'i Hazami bin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam khususan dari Muhammad Haji bin Fayyar bin Qasaman Firmantan khususan dari Muhammad Haji Ahmad bin Abbas khususan dari Muhammad Haji Syahid bin Qasaman Firmantan khususan dari Muhammad Haji Abdul Mu'in bin khususan dari Muhammad Haji Sofan bin Haji Muhammad Sayyid khususan dari Muhammad Haji bin Muhammad Al-Fatihah khususan dari وخصوصا يوم صنف هذا الكتاب والدعوات والإرشاد والغوث للعباد والبلاد الحمد لله الذي رحمه وأصره وفرعه أن الله يعلو درجات في الجنة ويرضى بأنوارهم وأسرارهم وعروضهم ويعيد علينا من بركاتهم ونفعاتهم ومن الدنيا والأرواح عن القلوب المسلمين والمسلمات ونخص خصوصا بمن يكون من أعضاء هذا المجلس المبارك صلى الله يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم بجاه وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walhamdulillahi alladhi yaqdifu idha sya'a fi qulubil muridina law'atal iradah wa yuzijuhum ila suluki sabili sa'adah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Al-Mukarramun wal Mukarramun yang sama-sama kita hormati dan amat sangat kita muliakan dan amat sangat saya cintai segenap para tuan-tuan guru yang mulia, para asatidz, para kiai, para habaib, wabil khusus guru kita yang mulia Mukarram Kiai Haji Ridwan Abdullah, kemudian Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Mansur, Mukarram Kiai Haji Ahmad Nahrawi SH, kemudian Mukarram Al-Ustaz Haji Ihsan Haj, Mukarram Ustaz Haji Mahdi, Mukarram Al-Ustaz Haji Mulia Salihin, Mukarram Al-Ustaz Muhammad Yasin Marjani, Al-Mukarram Al-Ustaz Kakang Supiana, Al-Mukarram Al-Ustaz Arif Fadilah, juga tidak lupa yang ngurusin kita, Ketua Majelis Ta'lim Nurul Imam, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Rusmin Hasbi, beserta CS Kentol beliau, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Alim Syahril, Al-Mahbub Al-Habib Mustafa,
segenap pengurus musola Al-Mahbukiyah, orang tua kita Bapak Bahrus serta seluruh pengurus lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu-satu. Bapak-bapak, saudara-saudara, para ketua masjid dan musola yang tergabung dalam majelis Nurul Iman, seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah semua dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan nikmatnya yang terus Allah berikan dan curahkan kepada kita semua, baik itu nikmat iman, Islam juga sehat walafiat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa pandai bersyukur terhadap nikmat Allah, sehingga Allah tambahkan lebih banyak lagi nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam kehariban baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dengan besar harapan mudah-mudahan kelak di akhir kita menjadi golongan umat yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Melanjutkan talim kita pada beberapa kesempatan yang lalu. Hari ini kita masuk kepada pasal yang baru daripada kitab kajian akhlak risalah adab sulukul murid. Setelah selesai pembahasan tentang langkah bahwa siapa aja orangnya, kata Imam Al-Haddad, yang punya keinginan. Nah, orang-orang yang punya keinginan ini disebutnya murid namanya. Siapa aja orangnya yang pengen punya keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka dia kudu ngikutin langkah-langkahnya. Kita sudah ngelewatin langkah-langkah sebelumnya. Yang terakhir adalah untuk orang yang pengen dekat-dekat kepada Allah Ta'ala, maka hendaknya dia menjaga hatinya daripada penyakit-penyakit hati. Sebab badan kita ada zahir, ada batin. Entar dalam kitab selanjutnya tuh Risalatul Mu'awanah dianjurin supaya keadaan batin jauh lebih baik kedudukannya daripada keadaan zahir. Seawam-awamnya minimal sama gitu. Antara daleman sama luaran, antara batin sama zahir. Sebab ada orang yang ngaku batinnya udah cakep, kata dia. Padahal zahirnya justru ninggalin banyak ketaatan. Makanya dalam konteks tasawuf mah kagak berlaku. Ntar orang kata begini, mendingan gua kagak ngaji, tapi gua mah kagak nyakitin orang. Orang kacing gitu. Kata dia, mendingan gua kagak ngaji, tapi gua kagak nyakitin orang. Lah kan namanya kagak ngaji, ninggalin kewajiban, kagak bisa dibenerin. Kalau ada orang ngaku-ngaku begitu disebutnya muda inkadzab, tukang goroh namanya gitu. Ngerti kan goroh ya? Iya. Atau kebalikannya ada orang yang ngaku-ngaku gitu. Dia mah ngebenerin luarnya doang, cuman dalamnya mau busuk. Jadi baju mah dia pakai cakep gitu. Sampai masuk gorong-gorong. Gitu tuh ada tuh orang tuh. Ya luarnya begitu modelnya. Tapi padahal mah hatinya kagak sama. Nah, itu disebutnya min ahli tasonnu'i, orang yang pinter pencitraan namanya begitu. Baju gamis, sorban 16 meter, ya. Udang-udang gede. Iya, tahu gitu dah. Cuma ada aja yang disebut. Dia mau kagak dapat metan aja kalau ada juga. Nah, makanya luar sama dalam sama minimal begitu. Anjurannya mah dalemannya lebih cakep daripada luarannya. Itu menjaga hati. Di antara 3 penyakit hati yang paling berbahaya kemarin wa min abhasyiha al-kibru wariya wal hasad. Yang pertama takabur, yang kedua riya, yang ketiga hasud, dengki, iri sama orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayhadza faslun. Wa 'alal muridi ayajtahida fi kaffi jawarihi 'anil ma'asi wal athami. Dan atas setiap seorang murid hendaknya dia bersungguh-sungguh di dalam menjaga anggota badannya
daripada perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan dosa. Wala yuharrika syai'an minha illa fi ta'atin. Dan jangan sekali-kali dia melakukan pergerakan atau aktivitas kecuali dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'malu biha illa syai'an ya'udu alaihi naf'uhu fil akhirah. Dan jangan kemudian dia melakukan sesuatu kecuali sesuatu itu ada kembali manfaatnya untuk kehidupan akhirat. Wal yubalik fi hifdzil lisani, dan hendaknya dia betul-betul menjaga lisannya. Fa inna jirmuhu saghirun wa jurmuhu kabirun. Karena sesungguhnya lisan itu kecil bentuknya tapi besar bahayanya. Faliyakufahu anil kadhibi wal ghibati wasairil kalamil mahdzur. Kemudian dia betul-betul harus menjaga daripada perbuatan dusta, kemudian ghibah, dan seluruh perkataan-perkataan yang sia-sia. Wal yahtariz minal kalamil fahishi, dan menjaga lisannya daripada berkata-kata yang buruk. Wa minal khawdi, dan dari perkara-perkara fima la ya'nihi, yang tidak bermanfaat. Wa illam yakun muharraman, meskipun perbuatan itu tidak diharamkan. Fa innahu yuqassil qalba, tapi sesungguhnya bisa membuat hati menjadi keras. Wa yakunu fihi doya'ul waqti, dan menjadikan waktunya menjadi sia-sia. Wallahu a'lam bimurad. Saudara-saudara yang mulia, setelah Imamul Haddad menganjurkan untuk ngebenerin bagian batin kita, langkah selanjutnya adalah disuruh benar-benar ngejaga bagian luar, atau yang disebut dengan jawarih. Jawarih itu anggota badan kita. Ulama katakan setidaknya ada 7 anggota badan yang kudu benar-benar dijaga. Sebab yang 7 ini nih yang biasanya potensinya besar untuk melakukan dosa. 1, jawirul husabah. Yang pertama lisan. Ini lisan kita nih pertama. Yang kedua, kedua mata. Yang ketiga, kedua telinga. Yang keempat, kedua tangan. Yang kelima, kedua kaki. Yang keenam, perut dengan segala urusannya. Yang ketujuh, turun dikit dari perut. Kemaluan atau syahwat kita. Jadi ada 7 anggota badan, ulama katakan yang paling gede potensinya untuk ngelakuin dosa. Itu kalau kagak hafal, kayak bocah aja ngapalinnya. Ada lagunya tuh ya. 2 mata saya gitu. Hidung saya. Iya gitu dah kalau susah ngapalinnya. Pokoknya 7 tuh. Yang kudu benar-benar dijaga, yang emang rata-rata 7 ini yang selalu menjaga dosa. Tapi yang pertama beliau katakan, wal yuballigh fi hifdzil lisani, sungguh-sungguhlah seorang murid kalau kita pengen dekat-dekat kepada Allah, yang pertama jaga lisan dulu. Sebab lisan nyambung kemana-mana. Ke tangan nyambung, ke kaki nyambung, ke mata nyambung, ke semuanya nyambung lisan. Mata misalnya, kita dari jauh jalan berdua nih, Bang Ahmad jalan sama Ustaz Haji Rusmin berdua-dua. Pulang ngaji, dari jauh kelihatan ada orang gede bener, kulitnya hitam, pendek, roman-romannya jelek gitu. Jadi udah hitam, pendek, jelek, gendut, bantet gitu. Ini dari jauh. Kata Bang Ahmad begini, saat itu lihat dah, orang sejeleknya sampai begitu amat, kata begitu. Kan padahal emang bener itu ya. Emang orangnya gendut, emang hitam, emang pendek, emang jelek, emang bantet. Kenyataannya emang begitu. Tuh yang ngelihat mata, lantas saja tuh nyambung ke lisan. Jadi keucap namanya
lisan tuh. Ntar dia yang bakal mengekspresikan, kali gitu bahasanya. Dari lisan begitu. Atau dari tangan juga bisa, tangan. Saya duduk di samping Kiai Mansur. Gitu Kiai Mansur megang saya, kesentuh sarung saya nih. Yang megang tangan. Kiai Mansur makan apal, sarung yang mahal halus kayak gimana, yang murah gimana, begitu dipegang. Sarung kasar amat ini, gitu. Keucap dong. Orang udah dipanggil ustaz, yang pakai sarung yang mahalan dikit, minimal BHS klasik kayak gitu. Kalau enggak royal, itu yang megang tangan, tapi keucap sama lisan. Jadi lisan menyambung kemana-mana urusannya. Makanya sampai Rasulullah katakan dalam hadisnya, Rasul dunubi al-kadzib. Pangkal dari segala perbuatan dosa itu di lidah ada biasanya. Makanya kudu hati-hati sama lisan. Kenapa itu begitu? Jirmuhu sogirun wa jurmuhu kabir. Kecil emang dia bentuknya. Tapi bahayanya gede. Kagak boleh nih lisan. Dia salah-salah ngucap, orang bisa berantem. Kagak boleh salah-salah kita ngomong tinggi dikit, orang jereget, bisa ikut marah juga. Cuman gara-gara lisan. Maka yang pertama, Imamul Haddad katakan, kalau pengen deket-deket kepada Allah Ta'ala, habis kita bersihin batin. Kan urutannya begitu dalam tasawuf. Setelah dia mengosongkan perkara-perkara yang buruk, baru diisi sama perkara-perkara yang baik. Dan sebab kagak bisa. Perkara yang jelek sama yang baik nyampur kagak bisa. Kayak keringat nyampur sama minyak wangi. Baunya jadi apa itu? Pusing mau kencing ya. Perengus. Nah, kagak bisa. Entar tawadu nyampur sama takabur kagak bisa. Ikhlas nyampur sama ria kagak boleh. Jadi kalau ada ria kudu dihapusin, entar diganti tuh. Ada takabur kudu dihapus, diganti sama tawadu. Begitu hati, kagak bisa nyampur. Maka kecil bentuknya, tapi gede bahayanya. Maka beliau katakan falyakufahu, hendaknya dia bersungguh-sungguh menjaga lisannya. Di antaranya saudara, minimal dari 2 perkara dosa besar itu. Apa itu 2 dosa besarnya? Beliau katakan minal kadhibi wal ghibati. Pertama, jaga lisan daripada bohong. Wal ghibati, yang kedua ghibah. 2 aja nih dah. Sebab ini yang sering dalam hidup kita nempel. Yang pertama, jaga lisan daripada kadzib. Ulama katakan pengertian al-kizbu itu adalah al-kalamu bi khilafil waqi'i, omongan yang kagak sesuai sama kenyataan. Nah, itu bohong namanya. Bahasa kerennya dusta. Bahasa kitanya goro-goroi. Orangnya disebut tukang goro. Ini yang pertama kizib. Ngibul. Kayaknya mah perkara kecil. Padahal ini saudara yang namanya kizib masuk dosa besar. Sebab kenapa disebut dosa besar? Biasanya orang kalau udah sekali bohong, kesononya bakalan bohong terus. Maka ada kaidah yang mengatakan la saghirata ma'al israri wala kabirata ma'al istimrar. Kagak bisa dosa kecil itu disebut dosa kecil kalau dilakuin secara terus-menerus. Kaidahnya begitu tuh. Dikit-dikit lama-lama jadi bukti. Orang kalau udah bohong begitu. Hari ini dia bohong, besok takut ketahuan, dia tutupin lagi bohongnya pakai kebohongan yang lain. Itu orang kalau suka dusta begitu. Sampai ada syair lagu itu, jangan ada dusta di antara kita, kan begitu. Ya, kata Kiai Ridwan kan begitu dulu sengaja. Itu saking pentingnya perkara bohong. Makanya orang bohong.
Gede dosanya bohong mah. Jadi itu bohong kagak boleh. Makanya lisan yang pertama kudu dijaga dari perkara berbohong. Lalu bagaimana tuh konsekuensinya orang yang suka bohong? Sementara ini bohong masuk ke dalam dosa besar. Ya roman-romannya mah susah itu bang. Sebab saya mah model-model orang yang kadang-kadang iya sama orang masih kagak bohong, cuman kadang-kadang sama bini suka bohong gitu ya. Pernah nggak saudara bohong sama bini itu? Hah? Kalau saya nanya pernah kan jarang, ini jawabannya sering. Yang kalau dapat duit lebih masuk ke dalam jok motor tuh ya. Tapi kata Rasulullah SAW dalam sabda beliau, tapi ini hadis ulama katakan bukan bermakna bahwa diperbolehkan berbohong secara mutlak. Ada keringanan namanya. Jadi bohong nih ada keringanan. Pada perkara-perkara tertentu dan ulama kemudian merumuskan ini. Bagaimana bohong yang diperbolehkan? Nah, satu, boleh orang dapat keringanan dispensasi berbohong. Yang pertama, misalnya bohong itu dilakukan dalam rangka menyelamatkan nyawa atau jiwa seseorang yang tidak bersalah. Dan ini pernah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada istilahnya tuh dalam konteks agama, saya lupa istilah bahasa Arabnya gitu ya. Permainan kata-kata dalam ilmu balaghah. Misalnya ada orang kagak bersalah nih, gitu. Berantem nih, akan laki bini suka ada yang berantem sampai kasar banget ada tuh. Bininya sampai diudag-udag, lakinya bawa golok. Padahal nyuruh berhenti, tapi sambil begini. Kan bini lari itu ya. Lari nih istri, orang takut nih istrinya bakal dibacok. Bang Ahmad lewat nih. Begitu ngelewatin Bang Ahmad, 3 langkah dari tempat sebelum beliau maju, ngelewatin terus belok kanan masuk gang. Kagak lama lakinya nyusul. Kata lakinya, Bang Ahmad, melihat bini saya gak? Ini udah maju 3 langkah nih Bang Ahmad. Kata Bang Ahmad kata-katanya begini, tadi selama saya di sini kagak ada yang lewat begitu. Karena lewatnya tadi pas dia 3 langkah di belakang. Itu ada permainan kata-kata namanya. Atau kalau memang kenyataannya begitu juga boleh. Karena dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa atau nyawa seseorang. Itu boleh. Untuk berbohong di situ ada keringanan. Yang kedua kemudian ulama katakan boleh kita dapat keringanan untuk berbohong. Misalnya suami nyenengin hati istri. Atau sebaliknya istri nyenengin hati suami. Emang kita punya bini rada-rada kurang cakep. Misalnya ini mah, maafin ya kalau ada yang sama mau omongan saya nih. Ini mah contoh doang. Tinggi ya kagak. Kulitnya dibilang putih, ya kebalikannya. Gitu ya. Hidung mancung, cuman rada-rada ke dalam. Iya begitu. Nah yang besok kondangan, ya bang. Ya bang beliin baju baru. Lakinya kagak tahu diri lagi. Udah bininya hitam dibeliin warna ungu. Ini lakinya nih. Emang juga agak pengalaman beliin baju bini. Akhirnya begitu besok. Dia udah rapi nih. Bininya ditungguin lagi dandan ini. Begitu keluar tuh pakai baju ungu. Jilbabnya ungu. Saudara bayangin tuh. Baju ungu, jilbab ungu. Kulit hitam. Lipstik merah marong. Di sini tambahin apa namanya tuh? Shadow warna biru. Oh pokoknya medok dah. Itu yang model begitu kira-kira keluar kayak apa itu? Yang mau orang tega ngatanya saya mah. Satu-satusin barongsai itu. Nah. Lah begitu bininya keluar, lakinya sampai tajub. Subhanallah. Sambil ngusap dada tapi. Nah cuma kita mau kata jujur, repot urusan berantem ini. Kata lakinya, Masya Allah. 40 tahun kita sama-sama. Baru ini abang lihat mencakepnya bukan main apa kagak pengen melek abang neng gitu.
Padahal tadi kata Ustaz Haji Rusmin kayak barongsai. Tapi kalau keadaannya begitu boleh untuk nyenengin hati bini kita. Bilang, pokoknya kalau ada hari ini malaikat bawa turun neng bidadari dari atas langit, abang tepis. Pokoknya neng besok pakai begini terus nih. Gitu. Nah itu bohong boleh yang begitu. Atau sebaliknya, nyenengin bini. Pokoknya dia selama kondangan deg-degan aja. Iya. Gue selama kondangan deg-degan aja lakinya. Tahu kata orang apa ini begitu. Atau sebaliknya lakinya kagak biasa masak. Gitu. Kan ada model laki begitu ya. Sesekali dia masak sayur asem masaknya. Kan kudunya normalnya sayur asem. Yang namanya orang kagak pernah masak. Begitu pergi bang, ntar abang masak sendiri dah nih. Ini bumbunya udah saya beliin, garamnya ada, ininya ada, sayur asemnya lengkap. Ntar pulang saya tinggal makan. Saya mau ngaji ini maulid kata bininya. Pulang tuh udah jadi sayur asem di meja. Begitu bininya nyobain, namanya sayur asem. Tapi begitu dicobain, asin. Atau rasanya kagak pugu lagu. Nah kalau nih bini jujur, ngambek nih laki. Maka boleh dia bohong. Sama kayak tadi. Ya Allah bang, 40 tahun kita rumah tangga. Baru ini saya ngerasain sayur asam paling sedap di dunia. Gitu. Hah? Beda sama yang lain. Ya. Nah itu, kalau dalam kondisi begitu boleh. Nah, itu kita bohong. Tapi dalam rangka untuk nyenengin hati. Atau ada sabda Rasulullah SAW. Boleh orang berbohong, misalnya dalam keadaan perang. Kan strategi mah nggak boleh dikasih tahu musuh. Dalam riwayat dikatakan tuh, satu waktu Rasulullah perang, orang-orang sahabat-sahabat Rasul yang sudah meninggalkan dunia hitam, yang rambutnya nih udah meninggal dunia hitam, sama Rasul disuruh hitemin pada saat itu. Disuruh hitemin dalam keadaan perang. Biar apa maksudnya? Dilihat sama musuh, gagah-gagah, muda-muda. Itu strategi itu namanya. Dalam keadaan itu, dalam satu riwayat diperbolehkan. Nah, itu berbohong dan perkara-perkara keadaan darurat yang lain. Tapi ulama katakan ini jangan dimaknai bahwa diperbolehkan berbohong secara mutlak. Jadi kalau yang masukin duit ke dalam jok motor mah nggak berlaku nih, gitu ya. Tetap dihitung dan itu perkara yang pertama jauh itu daripada berbohong, berdusta. Karena ini perkara yang memang saudara dekat sama kehidupan kita. Nggak bisa-bisa kita jaga lisan jadi urusan bohong. Orang kalau udah bohong sekali, kesononya bakal bohong terus. Wal ghibata yang kedua ghibah. Jaga lisan kita daripada ghibah. Apa itu ghibah? Ulama katakan bahwa ghibah adalah zikruka akhokal muslim. Atau dalam riwayat hadis nggak ada muslimnya. Zikruka akhoka bima yakrohuhu wa in kana fihi. Kau menyebutkan keburukan saudaramu, yang keburukan ini dia kagak demen. Kalau dia tahu diomongin. Di belakang dia ngomonginnya, wa in kana fihi, meskipun yang kita omongin nyata benar adanya. Kayak contoh yang pertama tadi itu. Makanya termasuk ghibah itu udah. Yang tadi ada orang gendut, hitam, pendek, katanya jelek gitu ya. Itu begitu kita ngomong sama teman samping kita, orang sih jeleknya begitu-gitu amat. Udah gendut, hitam, pendek, jelek, bantet. Itu begitu kita ngomong, udah masuk ghibah itu. Agak boleh. Rasul pernah nanya sama para sahabat dalam satu riwayat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul katakan, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasul katakan, dzikruka akhoka bima yakrohuhu wa in kana fihi. Lalu kata sahabat, bagaimana kalau yang kami katakan memang benar adanya? Rasulullah katakan, kalau
kau katakan betul adanya itu tetap ghibah. Kalau adanya tidak betul seperti kenyataan, maka itu masuk ke dalam fitnah. Bahaya. Jadi nyebutin keburukan orang lain di belakangnya, yang kalau dia tahu dia kagak betul. Ya kan perkara ini kan juga di dalam hidup kita nih, nempel benar. Apalagi kita bapak-bapak yang suka pada kongres kita. Tahu kongres banget ya? Nah, kongko kagak beres-beres. Kadang-kadang kitanya kagak pengen ngomongin orang, cuman suka ke bawah-bawah. Main aja ke pos ronda nih, ada orang ronda bertiga. Ini yang tiga lagi ngomongin orang. Ya kan kuping kita mah kebuka terus. Ada babani mabtuhani, dua pintu yang ngablak terus tuh kata ulama. Ntar kalau dia masuk ya ta'asar fil qalbi, maka bebekas di dalam hati. Kongres dah kita, tadinya timbang nimbrung doang, pengen duduk, tapi karena yang tiga lagi kongres, kongko kagak beres-beres, jeleknya orang yang diomongin, kuping kita masuk tuh omongan, bebekas di dalam hati. Kan lidah udah gatel aja tuh. Pengen ngikut. Ngomongin keburukan orang di belakangnya, yang dia kagak demen. Bahkan sampai ulama katakan termasuk dosa besar ghibah ini, sampai kemudian dosa ghibah ini jatuhnya lebih hina dan lebih besar daripada dosa zina. Kenapa begitu? Sebab kalau dosa zina, perkara kita hanya kepada Allah Ta'ala. Saudara taubat, sholat taubat, kemudian mengakui dosa zina itu, memohon ampun, nyesel kepada Allah, nangis kegerungan, berjanji kagak ngulangin, yakin Allah ampunin itu dosa zina. Tapi kalau dosa ghibah mah sama kayak orang masuk ke zolim nih ghibah. Sebab menyangkut hukukul adami. Ada urusannya sama makhluk. Kan makhluk yang kita omongin. Maka ulama katakan dosa ghibah belum bisa diampunin sampai orang yang kita ghibahin ikhlas dan redha. Kan di sini beratnya ngakuin dosa ghibah. Ada kali orang habis ngomongin orang di pos ronda, malamnya ke rumah orang yang diomongin, ada nggak gitu? Saya mau minta maaf bang, tadi saya ngomongin abang, ada nggak gitu? Nah kan berat itu namanya. Makanya dosa ghibah mah belum bisa diampunin sebelum orang yang kita ghibahi kemudian meridokan, mengikhlaskan apa yang sudah kita lakukan. Malah masuk ke dalam tatanan zolim dia. Ruginya bukan cuma di dunia, hatta entar di akhirat dia bakal rugi. Makanya saya sering bilang tuh sama orang, kalau kita lagi diomongin, kitanya nih, kita lagi diomongin orang, gak usah marah. Kagak usah marah, emang apa? Kalau kita lagi diomongin orang, mungkin kita berpikir itu bahaya buat dunia kita. Tapi ngelihatnya dari sudut pandang yang lain, ketika kita diomongin keburukan kita, sebetulnya itu mendatangkan keuntungan untuk akhirat kita. Jadi kagak pakai marah kita mah. Yang lagi ngibahin kita, dosanya makin ditumpuk. Yang lagi digibahin, pahalanya makin ditambahin. Kira-kira itu untung apa rugi? Ngomongin aja itu. Nah itu yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Bisri. Imam Hasan Al-Bisri pernah pulang ngajar lewat sama muridnya. Ini ada orang lagi kongres nih. Kata muridnya begitu nyampe rumah, wahai guru, tuan guru, lah emang tadi kagak dengar itu lagi diomongin di sono di pos ronda. Kata Imam Hasan Al-Bisri, belah mana? Bilang tadi kita lewat. Lah tunggu bentaran kalau gitu. Dia datang tuh, beliau masuk ke ruang meja makannya. Diambil makanan yang ada di situ, dibungkus tuh dibuntel, keluar dari rumah. Apa kata muridnya? Mau kemana tuan guru? Lah ke sono, tempat yang dia bilang tadi. Datang tuh, kucuk Imam Hasan Al-Bisri. Assalamualaikum. Pak Kiai, misalnya begitu kata kita. Ada apa ini? Lah saya dengar lagi ngomongin saya. Nih saya bawain kopi, saya bawain singkong, saya bawain bakwan, lontong, sama sambelnya. Biar enak ngomongin sayanya. Ya, lanjut. Sebab menurut Imam Hasan Al-Bisri, beliau sedang diberikan keuntungan. Ya, ulama besar mah bisa begitu. Kalau kita, bang, abang lagi diomongin di sana, no? Kira-kira ngambil kue apa golok kira-kira?
Jadi kalau udah ngaji mandel ntar berubah jadi kue. Gitu. Begitu tuh. Ulama sampai begitu, Imam Hasan Al-Bisri sampai begitu tuh. Karena hakikatnya ketika kita diomongin keburukan kita, sebetulnya kita diberikan keuntungan untuk kehidupan kita di akhirat. Maka ada satu riwayat hadis kan, nanti di akhirat, di yaumil qiyamah, ketika datang hari persidangan, karena fitnah ini masuk kepada golongan orang-orang yang menzolimi orang lain. Datang orang yang pernah kita fitnah. Kalau tadi di dunia udah habis digerus, pahalanya dosanya nambah, di akhirat ntar ada lagi hukumannya. Apa kata Rasulullah? Datang orang yang fitnah. Ntar dulu sama malaikat nih ngomong. Ini orang dulu fitnah saya waktu di dunia. Saya minta keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat lapor kepada Allah. Apa kata Allah? Ambil pahala yang dia punya, berikan setara daripada kezoliman yang dia lakukan. Dikasih itu buat orang yang ngelapor. Kalau yang datang satu orang, kalau yang datang bisa puluhan ratusan orang, sampai habis pahala. Malaikat ngadu, ya Allah pahalanya udah habis, udah orang ada lagi. Apa kata Allah? Ambil dosa orang yang dizolimi, masukin ke dalam dosa orang yang dua kali rugi. Di dunia rugi, di akhirat. Makanya hati-hati ngomongin orang. Kalau kita diomongin kayak tadi aja tuh, kagak usah marah. Karena hakikatnya kita sedang diberikan keuntungan untuk kehidupan akhirat. Di dua perkara ini yang sering kali dilakukan oleh lisan kita. Lalu pedih, saudara, azab orang yang suka bohong, suka gibah tuh pedih. Masya Allah. Saya baca hadis aja sampai ngeri. Ntar orang yang suka dusta, yang suka bohong, dan suka gibah, mirip-mirip azabnya ini. Dalam satu riwayat dikatakan itu, ntar di dalam kubur ada orang yang suka bohong semasa hidupnya. Di antara azabnya kemudian, dia akan merobek-robek sendiri dari 3 lubang. Jadi ntar kukunya dibikin panjang di alam kubur, sama malaikat tuh disuruh ngerobek. Pertama dia masukin jarinya ke lubang mulut dari sebelah kanan dulu. Ditarik dari mulut sebelah kanan, sampai ke ujung kuping. Dalam riwayat gitu, Bang. Orang yang suka bohong tadi kuburan. Udah robek nih mulut, masuk lubang mata. Ditarik lagi tuh sama kuku yang Allah jadiin buat dia sampai ke kuping. Yang ketiga dimasukin dari lubang hidung, tarik lagi, sampai ke kuping. Begitu terus sepanjang di alam kubur. Kalau dia punya dusta. Semasa hidupnya suka bohong. Ada lagi hukumannya itu lebih kejam lagi ntar. Orang yang suka gibah ntar di akhirat. Dalam riwayat hadis dikatakan ada orang yang terlentang dengan punuk tengkok. Jadi kalau bahasa kita terlentang tengkoknya berarti kita tengkurap. Apa itu yang dilakukan malaikat itu? Diambil kait dari api neraka itu. Lalu kaki malaikat nginjek nih punuk kita. Kita tengkurap. Kail yang begini itu yang dibuat dari bara api neraka dimasukin ke mulut kita. Ditarik dari atas. Sama malaikat. Brok ke atas. Itu hukuman azab di akhirat. Orang yang suka gemar kongres. Ngomongin orang kagak beres. Makanya kudu hati-hati. Ngomongin kejelekan orang. Kita tuh lebih gampang ngelihat jeleknya orang. Padahal mah di dalam diri kita lebih banyak jeleknya. Kudu hati-hati. Jadi 2 perkara ini, yang pertama adalah al-kizbu, berbohong. Yang kedua, ghibah, ngomongin orang. Sama seperti dusta, apakah ada ghibah yang diperbolehkan? Dan begitu nih, namanya ghibah mah. Kadang-kadang suka nyeplos sendiri, gitu ya. Ada yang diperbolehkan. Tapi kudu hati-hati. Baik keburukan itu keburukan pribadi atau keburukan instansi atau bahkan negara, kudu hati-hati. Kapan gibah itu diperbolehkan? 1. Misalnya kita jadi saksi di pengadilan contoh. Kan saksi mah kudu jujur.
Disumpah nggak saksi itu? Disumpah. Kalau yang muslim pakai Quran. Maka disuruh ungkapin tuh keburukan, kejahatan yang pernah dilakukan oleh terdakwa di depan muka umum. Kalau itu. Tapi ngungkapin keburukan, kejelekannya. Nah itu boleh. Yang kedua, atau misalnya saudara dizolimi, tapi berkaitan dengan hukum pidana. Misalnya kita ke kantor polisi. Kita ceritain nggak kejahatan itu? Nah ceritain. Dalam posisi itu juga boleh. Lalu bagaimana dengan negara? Karena ada orang sebagian yang menganggap, mohon maaf misalnya, ini menterinya begini, presidennya begini, kemudian wakilnya begini. Kan sering begitu tuh. Awas kudu hati-hati. Kalau tujuannya untuk islah, untuk pembenaran, membenarkan, mengislah, itu diperbolehkan. Tapi kudu tahu jalurnya. Oh, berarti misalnya di gedung DPR nih memang punya tugas nih untuk mengislah pemerintahan. Maka keburukan-keburukan yang pernah dilakukan, baik itu korupsi, segala macam, itu diungkapin di situ, diomongin. Maka itu boleh. Tapi kalau timbang kita kongkoh-kongkoh kagak jelas, kebawa nafsu, ntar masuk ke dalam gibah. Misalnya kita ngongkoh di depan teras rumah sambil ngopi nih, ntar pulang ngaji. Presiden lah disebutin, menteri anu, namanya anu diganti Bahlu, segala macam gitu. Presiden anu, ntar dulu. Kalau kita kongkohnya cuman untuk mengungkapin kejelekan doang, bahkan menebarkan kebencian itu, maka masuk ke dalam gibah. Kagak boleh. Ya kita mau benerin apa? Rakyat biasa sampai itu saya jadi semintar kalau abang kita atau Bang Haji Aling Sarul jadi anggota dewan, ya kita nyampe nama beliau. Ntar beliau nyampein lagi. Kadang-kadang kan tadi kita sering gampang ngelihat boroknya orang, boroknya kita lupa. Lah perkara misalnya kita dapat pemimpin yang zalim, baik pemimpin dari bawah sampai paling gede, kita nyalahin mulut, tapi kita lupa introspeksi diri kita. Ini kita ngaji, berarti kita dekat nggak sama para ulama nih? Lah senang kita bang, dekat Kiai Ridwan, dekat Kiai Mansur, Kiai Nahrawi, dekat guru-guru kita. Ya kan Rasulullah katakan itu dalam satu hadisnya, di antara azab yang Allah turunkan adalah akan diberikan pemimpin-pemimpin yang zalim. Apa sebabnya? Yafirruna minal ulama iwal fuqaha, di saat umat Rasul udah ngejauhin ulama dan fuqaha. Nah, kita introspeksi itu, kenapa nih dapat pemimpin model begini? Jangan nyalain dulu. Kitanya hidup bagaimana tuh? Rasul katakan, sayati ala ummati zamanun, akan datang satu zaman, satu masa pada umatku, yafirruna minal ulama iwal fuqaha, mereka lari menjauh daripada ulama, fuqaha, orang-orang yang punya pemahaman dalam agama, yang dalam diri mereka terdapat warisan Nabi Muhammad SAW. Jauh tuh orang, karena jauh dari ulama, dari ustadz, dari kiai, akhirnya kagak mau ngaji, kan begitu. Gara-gara kagak mau ngaji, kagak dapat ilmu. Karena nggak dapat ilmu, kagak dapat tuntunan. Maka Rasulullah katakan, fayabtalihimullahu bisalasi baliyatin, Allah akan kasih azab bencana berupa 3 perkara. Yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim, Allah angkat keberkahan kehidupannya. Usahanya lancar, tapi kagak berkah. Ilmunya banyak, pinter, tapi kagak manfaat, kagak berkah. Kaya, tapi kagak berkah. Kaya buat diri aja. Ada Kiai Ridwan lewat, kagak ngeliat. Kiai Mansur hadir, masa bodo amat. Sama ulama romana jauh aja. Diangkat keberkahan. Yang kedua, Rasul katakan, wa yusallitullahu sultanan zaliman, Allah kasih bencana dijadiin pemimpin-pemimpin yang zalim. Tuh, jangan nyalain dulu. Bisa jadi kalau di tingkat RT, warganya kali ini jauh daripada ilmu, jauh dari ulama. Kalau setingkat RW bisa jadi warganya juga begitu. Atau hatta setingkat negara bisa jadi rakyatnya jauh dari para ulama. Dan kita udah kenyataan ini banyak. Kagak usah pakai tutup-tutupin.
Dari sekian rakyat yang ada di Jatiwaringin, ini yang ngaji berapa orang? Itu bukan gak sholat, di rumah kali sholatnya. Yang ketiga yang paling bahaya, Rasulullah katakan wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman, takutnya udah jauh dari ulama, kagak dapat ilmu agama, kagak dapat tuntunan, bisa jadi ntar keluar tanpa membawa iman kepada Allah dan Rasulnya. Walhamdulillah. Makanya bersyukur kita ya masih bisa ngaji, guru-guru kita masih pada sehat. Rawatin bang, guru-guru kita rawatin. Ngerti nggak kata-kata rawatin itu? Iya kan emang biar Ki Mansur nerjemahin gitu. Ya rawatin bang, masalah guru-guru kita kan dari siapa? Ya abang ngaji, ini ilmu mahal bener. Ki Ridwan ngasih ilmu. Emang abang ngasih berapa? Katanya. Orang setai kukunya acan-acan. Agak acan-acan itu beneran. Makanya Said Muhammad Al-Maliki katakan subutul ilm itu menetapnya ilmu, iya bil mudzakarah, pakai ngaji, saudara dapat ilmu. Tapi ntar bicara ilmu ada tingkatan kedua, manfaat namanya. Tingkatan ketiga berkah namanya. Kalau sekedar dapat ilmu kagak manfaat, kagak berkah, repot urusan. Netapnya ilmu karena mudzakarah, karena ngaji, deket kiai, ngaji sama ustaz. Ntar manfaat tuh ilmu dengan apa? Bil khidmah. Kalau khidmah sama ulama, sama kiai, para habaib, baru ntar tuh ilmu bisa manfaat. Kagak manfaat buat orang banyak, minimal manfaat buat diri kita sendiri. Apa ciri manfaat ilmu itu? Inna samrotal ilmi al-amalu kata Imam Ghazali, buahnya ilmu mah amal. Jadi ngaji diamalin, begitu. Kotak amal isi gitu ya. Pakai hidmah kalau mau ilmu manfaat. Masuk tingkatan paling tinggi, berkah namanya. Kalau berkah biridho syaihi, maka keberkahan ilmu kalau guru kita redo sama kita. Kira-kira Ustaz Haji Arif Fadilah, kalau kita kasih duit tuh 1 juta baca ratib, redo nggak itu? Redo. Ya Allah ya Rabbana. Ini bukan lagi ya, bukan lagi belain gitu. Bagi jelasin aja ini mah. Contoh. Ya habis emang tingkatan pahala kan gede. Wah, saudara baca itu. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Ada dalam Nasayul Libat juga itu. Berapa kali kelipatan kalau kita sedekahnya sama orang alim, sama fakih. Orang tua masih di bawahnya tuh. Jadi kalau sedekah 1 sama keluarga yang butuh, tuh digantinya 10 doang. Kalau ama orang yang berkebutuhan khusus sampai sekian ribu kali lipat. Ama orang tua kita ngasih 1, balasannya 100.000 kali lipat sama orang tua kandung. Gitu. Tapi ada yang lebih gede, balasannya sampai kemudian 900.000 kali lipat. Apa siapa nih sedekah? Ila alimin au faqihin, kepada orang alim, orang faqih dalam agama. Siapa? Dia beliau-beliau. Dari ujung sampai ujung, kecuali saya ya, ujung sampai ujung nih, beliau. Lah bayangin bang, kalau kita ngasih 1, balasannya 900.000 kali lipat. Jadi kalau kita bawain beras sekarung ke rumah Kiai Mansur, balasannya 900.000 karung beras. Coba itu. Bawanya jangan 1 karung, 2. Begitu kita pulang kata bocah, baba. Kenapa toh? Rumah kita purugan beras, Mbak. Orang 200.000. Kenapa kagak diganjar semua di dunia? Ulama jelaskan wa'lam anna dunya laisa daru jazain li ashabiha. Dunia mah bukan tempatnya Allah balas semua daripada amal kebaikan. Bisa jadi yang dibalas mungkin 100 karung di dunia, sisanya ada di akhirat. Jadi nyasar-nyasar ke situ ya, saudara ya. Nah, jadi yang pertama, jawari jaga lisan. Minimal dari 2 dosa besar ini. Yang pertama adalah bohong, kizib, ya, ngibul, goror. Yang kedua adalah ghibah. Dan jauh-jauh. Kalau kita bohong, tahan aja udah gitu. Nggak usah bohong. Kalau ghibah tadi, ingetin prinsipnya begitu. Kalau keburukan kita diomongin sama orang lain di belakang kita, jangan kita ngerasa dunia kita bahaya.
padahal sebenarnya sedang dikasih untung. Jadi kalau ada orang ngomongin kita, bawain bakwan sama lontong. Terusin bang, begitu. Kalau kita tega, kalau kagak tega, mah kita cegah bang, jangan diterusin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, atau perkataan-perkataan lain yang kira-kira tidak manfaat. Maka udah, kalau kita ngomong aja yang manfaat untuk akhirat kita. Sebaik-baiknya, kalau kagak bisa, diem. Udah, gitu aja. Kalau kagak bisa, ciri orang yang beriman, faliyakul khairan aw liyasmut. Jadi berkata yang baik, atau kalau kagak bisa, diem. Bahaya perkara gibah gitu ya. Terakhir, sampai Allah ibaratkan dosa gibah itu seperti kita kemudian memakan bangkai saudara kita sendiri. Ada dalam surat Al-Hujurat ayat ke 12 kalau nggak salah itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Itu kan ayyuhibbu ahadukum ayatula gitu ya. Lahma akhihi fakarihtumu. Apakah kamu mau makan bangkai saudaramu sendiri? Pasti kau merasa jijik, fakarihtumu. Nah, gibah seperti makan bangkai saudara sendiri. Nah, dua ini mudah-mudahan bisa kita jauhi dalam rangka menyelamatkan diri kita. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para guru, para kiai, para tatid, mohon ikhlas dan ridhonya pasti banyak salahnya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk membenarkan kehidupan kita senantiasa untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.